Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Tarakan, terkhusus untuk kelas 12 IPA 3 dan mata pelajaran kimia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berkaitan tentang alkanon atau keton. Dan di sini kami mempunyai anggota kelompok, itu yang pertama ada Brahma Setia Angga Putra, yang kedua ada Cynthia Ramaryani, yang selanjutnya ada Denny Al-Muslimin, dan selanjutnya ada Graciela Aurelia Azara, dan saya sendiri Muhammad Kahfi Azumardi, dan Muhammad Rizal Ansari, dan Reza Noval Alfarenzi, dan yang terakhir ada Yasmin Zulfa. Dan untuk kali ini kita akan membahas yang pertama ada rumus gugus fungsi, dan yang kedua ada tata nama, yang ketiga ada sifat kimia dan sifat fisika, serta kegunaan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bramas tentang rumus gugus fungsi dari materi ini. Oke, jadi ini saya akan menjelaskan tentang rumus gugus fungsi alkanon atau keton. Alkanon atau keton adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CO. Keton atau alkanon mempunyai rumus yang sama dengan aldehida atau alkana, yaitu CnH2n0. Karena itulah mempunyai aldehida dan keton masuk dalam isomer gugus fungsi. Keton dilambangkan dengan RCO atau R-CO dengan R adalah gugus alkil atau cabang. Nah, gambar ini adalah contoh dari alkana atau keton. Jadi pada alkana, H pada alkana diganti dengan O dengan diapit 2 alkil atau cabang. Alkanon atau keton merupakan golongan senyawa karbon dengan gugus fungsi karbonil. Nah, gambar di bawah ini adalah contohnya. Diapit dengan 2 alkil atau cabang. Gugus fungsi karbonil terletak di tengah, diapit 2 buah alkil, sehingga alkanon mempunyai rumus umum seperti di bawah ini. Selanjutnya, saya akan membahas tata nama pada alkanon atau keton. Penamaan senyawa-senyawa alkanon atau keton terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, menurut IUPAC. Penamaan menurut IUPAC dengan cara mengikuti nama alkananya dengan menggantikan akhiran ana dalam alkana menjadi anon dalam alkanon. Kelebihan dari penamaan IUPAC ini adalah kita bisa mengetahui letak cabang atau gugus alkilnya, sehingga kita bisa melihat lebih terstruktur dari senyawa alkanon tersebut. Yang kedua dengan cara trivial, atau yang biasa dikenal dengan nama dagang, yaitu dengan cara menyebutkan nama kedua gugus alkilnya kemudian diikuti dengan akhiran keton. Nah, kan kita udah tahu bahwa alkanon atau keton ditandai dengan adanya gugus CO dan dikelilingi oleh 2 rantai karbon. Jadi syarat terbentuknya suatu senyawa alkanon atau keton minimal terdiri dari 3 atom C, seperti pada contoh tabel berikut ini. Pada senyawa yang pertama terdiri dari 3 atom C, dan apabila diberi penomoran, gugus CO akan mendapatkan nomor 2. Pada alkana namanya adalah propana, dan kita ganti akhiran ana menjadi anon dalam alkanon. Jadi nama IUPAC-nya adalah 2-propanon. Sedangkan nama trivialnya adalah dimetil keton, karena gugus CO dikelilingi oleh 2 cabang metil. Jadi dimetil keton. Kata di dalam dimetil ini telah mewakili bahwa dalam senyawa tersebut terdapat 2 cabang metil. Jadi bukan metil-metil keton, tapi dimetil keton. Sedangkan pada senyawa yang kedua terdiri dari 5 atom C, dan apabila diberi penomoran, gugus CO akan mendapatkan nomor 3. Jadi nama IUPAC-nya adalah 3-pentanon, dan nama trivialnya adalah dietil keton, karena gugus CO-nya dikelilingi oleh 2 cabang etil. Sama seperti tadi, bukan etil-etil keton tapi dietil keton, karena si kata di ini telah mencakup kalau ada 2 cabang etil. Selanjutnya pada senyawa yang ketiga terdapat 5 atom C.
masih sama seperti yang tadi, ada 5 atom C, tetapi letak gugus CO-nya berbeda. Apabila kita beri penomoran, gugus CO akan mendapatkan nomor 2. Sedangkan kalau pada senyawa yang kedua tadi, gugus CO-nya terletak di tengah-tengah, di nomor 3. Jadi, pada senyawa yang nomor 3 ini, apabila diberi nama IUPAC, penamaannya adalah 2-pentanon. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kelebihan dari penamaan menurut IUPAC ini adalah kita bisa melihat di mana sih letak gugus keton atau gugus CO-nya. Kita bisa mengetahui, melihat struktur dari senyawa tersebut lebih rinci dan lebih terstruktur. Beda dengan penamaan trivial. Sedangkan kalau nama trivialnya adalah metil propil keton. Nah, selanjutnya pada nomor senyawa yang keempat terdiri dari 4 atom C, dan apabila diberi nomor, gugus CO akan mendapatkan nomor 2. Jadi nama IUPAC-nya adalah 2-butanon, yang dari butana menjadi butanon. Dan nama trivialnya adalah etil metil keton, karena gugus CO dikelilingi oleh cabang etil dan metil. Etil itu yang ini CH3 CH2, kalau digabung ke jadi C2H5, dan cabang metilnya ini CH3. Jadi nama trivialnya adalah etil metil keton. Kenapa yang duluan disebut etil? Karena urutan penulisan cabang diurutkan berdasarkan huruf abjad, huruf pertama pada namanya tersebut. Jadi kalau etil sama metil yang duluan kan E dulu baru M, jadi etil metil keton. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sekilas mengenai penamaan menurut IUPAC dan trivial. Jadi sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci peraturan-peraturan tata nama IUPAC pada alkanon atau keton. Yang pertama, gugus keton atau gugus CO masuk ke dalam rantai utama yang terpanjang. Jadi kalau ada suatu senyawa, pasti gugus keton atau gugus CO itu kita golongkan dulu ke dalam rantai utamanya. Lalu, gugus keton harus mendapatkan nomor paling kecil dalam rantai utama tersebut. Kemudian, gugus keton tidak selalu mendapatkan nomor 1. Tidak seperti pada aldehida dan asam karboksilat. Jadi, gugus keton ini bisa di mana saja, bisa di nomor 2, 3, dan sebagainya. Dan akhiran alkana atau akhiran A diganti dengan akhiran on pada alkanon. Contohnya seperti metana menjadi metanon. Akhiran ananya dihapus diganti dengan anon, jadi dari metana menjadi metanon. Lalu penamaan keton itu adalah letak penomoran cabang, lalu diikuti dengan panjang rantai utamanya ditambah dengan akhiran on. Misalnya pada contoh tabel yang sebelumnya itu 2-pentanon. Angka 2 menunjukkan letak penomoran pada cabang tersebut atau rantai cabangnya. Lalu pentanon tersebut menunjukkan panjang rantai utamanya dan ditambah akhiran on. Yang tadinya pentana menjadi pentanon. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, senyawa tersebut mempunyai nama IUPAC ... Pastinya kita harus memahami dulu beberapa peraturan yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Dalam peraturan, gugus keton atau gugus CO masuk ke dalam rantai utama. Jadi, rantai terpanjangnya itu adalah rantai utamanya. Rantai yang terpanjang ini juga mengandung si gugus CO atau gugus ketonnya yang saya beri highline warna kuning ini. Selanjutnya kita beri nomor pada rantai utama dengan syarat gugus keton atau gugus CO mendapatkan nomor terkecil.
Nah, karena gugus CO atau gugus keton ini terletak di tengah-tengah, apabila kita beri penomoran dari kanan atau kiri, sama-sama akan menyebabkan si gugus CO ini mendapatkan nomor 3 kan. Tetapi setelah kita lihat di deret yang sebelah kanan ini mengandung unsur cabang metil yang CH3. Jadi kita memulai penomorannya dari deret yang sebelah kanan. Dari kanan ke kiri. Nah, karena gugus keton berada pada nomor 3 dan pada nomor 2 terdapat cabang metil, sementara panjang rantai utamanya adalah 5 atom karbon, jadi pentana. Maka pentana menjadi pentanon, yang dimana akhiran A diganti dengan akhiran on. Jadi nama senyawa pada soal ini adalah 2-metil-3-pentanon. 2 melambangkan letak metil atau letak rantai cabangnya, dan 3 melambangkan letak gugus CO atau letak gugus keton. Oke, lanjut pada soal nomor 2. Hasil struktur yang tepat untuk 3,4 dimetil 2 heksanon adalah titik. Nah, kalau tadi contoh soal menamakan dari suatu struktur, kalau ini kita disuruh menggambarkan. Langsung saja, yang pertama diketahui bahwa rantai utamanya adalah heksanon. Jadi terdiri dari 6 atom karbon, termasuk gugus keton di dalamnya. Karena gugus keton terdapat pada nomor 2, karena kan di situ tertera 2 heksanon. Jadi gugus CO atau gugus keton terletak pada nomor 2. Jadi seperti ini. Saya memulainya dari sisi yang kanan terlebih dahulu. Di nomor 3 dan 4 ada 2 buah metil CH3. Jadi ada 2 buah cabang metil CH3 sehingga rantainya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal melengkapi atom H pada atom C yang belum berpasangan. Ingat ya, kalau karbon itu mempunyai 4 tangan. Jadi kalau misalnya sudah ada 1 tangan, kita tinggal melengkapi H-nya 3, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa peraturan-peraturan dalam tata nama trivial pada keton atau alkanon. Yang pertama, gugus keton atau gugus CO selalu diapit oleh senyawa lain. Artinya, gugus keton berada tepat di tengah-tengah. Lalu, urutan penulisan pada cabang dilihat berdasarkan abjad huruf pertama. Dan penamaannya adalah alkil pertama, alkil kedua, plus keton. Contohnya pada senyawa berikut ini, CH3, CO, C2H5, maka memiliki nama etil metil keton. Etilnya duluan ditulis daripada metil karena abjad huruf pertama pada etil lebih duluan daripada metil. Karena E lebih duluan daripada M kan. Jadi etil metil keton. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal dalam penamaan tata nama trivial. Yang pertama, struktur di bawah memiliki nama senyawa turunan alkana. Yang poin A, CH3, CO, CH3. Berarti nama trivialnya adalah dimetil keton. Karena gugus keton atau gugus CO dikelilingi oleh 2 cabang metil. Jadi dimetil keton karena penggunaan kata di menunjukkan ada 2 buah cabang yang mengikat pada gugus CO tersebut. Pada poin B, C3H7 CO C2H5. Berarti nama trivialnya adalah etil propil keton. Sebenarnya yang harusnya yang pertama adalah etil dulu ya, baru propil, karena kita mengikuti urutan huruf pertama pada abjad. Karena E duluan daripada P, jadi seharusnya etil propil keton. Lalu yang nomor
nomor 2 menggambarkan dari struktur nama senyawa. Yang A, metil isopropil keton. Nah, ini seperti ini. Dan yang B, propil sekunder butil keton. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia yang pertama ada reduksi terhadap keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Berikut adalah contoh reduksi keton. Yang kedua, keton tidak dapat dioksidasi oleh bereaksi Fehling dan bereaksi Tollens. Sifat ini digunakan untuk membedakan keton dari aldehida atau sebaliknya. Yang ketiga, reaksi keton dengan bereaksi Grignard membentuk garam magnesium. Apabila dihidrolisis akan menghasilkan alkohol. Dua ini merupakan contoh reaksinya. Yang keempat, reaksi keton dengan HCN akan menghasilkan cyanohidrin. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas sifat fisika dari keton. Yang pertama, keton suhu rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Yang kedua, keton suhu sedang merupakan zat cair yang sukar larut dalam air, sedangkan keton suhu tinggi merupakan zat padat. Yang ketiga, cairan aseton mudah menguap dan beracun serta dapat menyebabkan matinya saraf. Dan yang terakhir, untuk jumlah atom C yang sama, aldehida mempunyai titik didih dan titik lebur relatif lebih rendah daripada keton. Oke, selanjutnya kita akan bahas kegunaan dari alkanon atau keton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanon atau aseton. Aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, misalnya pelarut cat kuku dan pembersih kaca. Aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya perspek, sejenis plastik, dan bisphenol plastik. Yang kedua, hormon dalam tubuh manusia, misalnya testosteron, progesteron, kortikosteron, dan sejenisnya merupakan senyawa keton. Yang ketiga, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius seperti pada gambar di pojok kanan bawah. Yang keempat, selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik lainnya. Sekian video presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.